Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum Rich. Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, kita perlu memahami tentang the five inevitable laws of effective communication, atau yang kita sebut dengan 5 hukum komunikasi efektif. 5 hukum tersebut dikenal dengan sebutan Rich. Kata-kata rich ini terdiri dari 5 aspek, apa saja, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Oke, yang pertama ada hukum respect, yaitu rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi, hukum respect ini adalah sikap tanggapan kita tentang penghargaan kita dan rasa hormat kita terhadap apa yang disampaikan dengan orang lain atau saat kita melakukan kontak berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga hukum respect ini dapat menjadi pondasi yang akan menunjang kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya, sebagai rasa kepercayaan sesama orang yang terlibat di dalamnya. Lanjut, hukum yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dengan kata lain, hukum yang kedua yaitu empati ini dibutuhkan sebuah kepekaan dari kita terhadap orang yang berkomunikasi dengan kita. Jadi sebisa mungkin saat orang berkomunikasi dengan kita, apa yang diinginkannya itu sudah menjadi kepekaan dari kita. Jadi kita sudah mengerti lebih cepat dahulu sebelum orang yang berkomunikasi dengan kita itu menerangkan apa yang diinginkan atau apa yang dimaksudkannya. Oke, selanjutnya hukum ketiga yaitu audible. Audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika sikap empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Sebagai contoh, di kalangan pesantren saat ada santri-santri baru yang baru masuk ke pondok pesantren, biasanya ada berbagai masalah seperti kangen dengan orang tuanya atau kangen di rumah atau masih belum kerasan. Saat anak-anak pesantren yang baru masuk ingin bercerita kepada kita seolah-olah dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Jadi setelah kita menerapkan hukum yang kedua, empati tadi itu, selanjutnya adalah audible, yakni pesan yang kita sampaikan, atau dengan kata lain sebagai contoh saran-saran yang akan kita sampaikan sehingga dapat digunakan oleh anak-anak yang baru masuk pesantren itu harus diterima dengan baik. Jadi di sini audible itu tentang penyampaian pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima baik oleh orang yang menerima pesan kita, yaitu lawan komunikasi kita. Entah itu lewat media sosial atau sebuah audio atau pesan atau melewati pesan apapun, meskipun itu juga ditulis di surat. Sebisa mungkin pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima baik oleh penerima pesan.
Hukum selanjutnya adalah hukum clarity. Hukum clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Jadi hukum clarity adalah sebuah maksud atau lebih jelasnya pesan itu sendiri, baik itu pesan yang kita sampaikan atau pesan yang diterima oleh lawan kita berkomunikasi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pesan yang disampaikan orang lain ataupun yang disampaikan oleh kita perlu mengembangkan sikap keterbukaan, yakni tidak ada maksud yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dari pesan tersebut, sehingga kita dan lawan komunikasi kita dapat menimbulkan rasa percaya, seperti halnya sikap respect tadi yang dapat membangun rasa kepercayaan agar terjalin hubungan yang baik dalam bekerja sama dengan orang yang terlibat. Karena tanpa rasa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. Jadi pengembangan sikap keterbukaan ini perlu dikembangkan sehingga tidak dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena terjadi kesalahpahaman, entah itu saling curiga atau memiliki maksud yang tersembunyi, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Yang terakhir ada hukum humble, yaitu sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Jadi hukum humble ini adalah tentang sikap rendah hati kita pada saat menyampaikan pesan kepada orang lain atau lawan bicara kita. Selain untuk mencegah kesalahpahaman yang terjadi pada penerima pesan kita atau orang lain yang menangkap pesan kita, selain itu, sikap humble ini dapat membangun rasa percaya terhadap orang yang berkomunikasi dengan kita atau yang bekerja sama dengan orang yang terlibat di dalamnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman itu tadi. Maka sikap rendah hati ini juga sangat diperlukan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Cukup sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.